Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7406 sampai bab 7407. Bagi Ye Chen, membantu Song Ruyu menemukan lautan kesadarannya adalah tugas sepele. Namun bagi Song Ruyu, itu merupakan kesempatan yang sangat berharga. Melihat bahwa dia telah berhasil mengakses lautan kesadarannya, Ye Chen menggunakan akal ilahinya untuk memberi instruksi padanya. Berkultivasilah dengan baik di sini, jangan terganggu, aku akan mengirimmu kembali ke kamarmu untuk beristirahat. Song Ruyu memahami maksud Ye Chen dan menyimpan kesadaran ilahinya di lautan kesadarannya. Lalu berkata kepadanya, "Terima kasih, Tuan Ye." Indra ketuhanan Ye Chen telah meninggalkan lautan kesadarannya. Ruangan itu kini sangat sunyi, dengan tawana yang mabuk masih tertidur lelap, sementara Song Ruyu, yang tenggelam dalam lautan kesadarannya, duduk bersila, benar-benar diam. Ye Chen dengan mudah mengangkat Song Ruyu dari lantai, membawanya ke kamarnya, dan membaringkannya di tempat tidur. Dia kemudian pergi, menutup pintu di belakangnya, sebelum menggendong tawana ke sofa. Setelah menenangkan kedua wanita itu, Ye Chen kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Ketika tawana perlahan terbangun dari mabuknya, hari sudah siang bolong. Dia merasa pusing dan kesulitan untuk duduk. Saat kesadarannya berangsur-angsur pulih, dia menyadari bahwa dia berada di sofa di kamar Ye Chen. Yang membuatnya kecewa, pakaiannya tidak berubah, setiap potong masih pada tempatnya, persis seperti sebelum dia pingsan. Merasa sedikit kecewa, dia melihat sekelilingnya tetapi tidak melihat tanda-tanda Ye Chen, dan Song Ruyu pun tidak terlihat dimanapun. Agak kesal, pikirnya dalam hati, mungkinkah tadi malam mereka berdua berkumpul dan meninggalkanku? Apakah Tuan Ye benar-benar tidak menyukaiku? Saat dia tengah merenung, pintu kamar Ye Chen tiba-tiba terbuka dari dalam. Saat Ye Chen melangkah keluar dan melihat tawana sudah bangun, dia tersenyum dan bertanya, "Tawana, bagaimana tidurmu tadi malam? Apakah baik-baik saja?" Tawana menjawab dengan canggung, "Tuan Ye, saya tidur, baiklah." "Ngomong-ngomong, di mana Nona Song?" Ye Chen berkata dengan santai, "Nona Song mungkin sedang beristirahat di kamarnya. Tadi malam, dia mabuk sepertimu, jadi aku menyuruhnya kembali ke kamarnya." "Aku tidak menyuruhmu kembali, terutama untuk menghindari kesalahpahaman jika orang lain melihat." "Oh, begitu?" Tawana menghela napas lega. Ia tidak takut Ye Chen kurang berprinsip, ia hanya takut Ye Chen kurang berprinsip pada orang lain tetapi terlalu berprinsip padanya. Karena Ye Chen tidak melakukan apapun dengan Song Ruyu, dia merasa jauh lebih tenang. Pada saat itu, Song Ruyu perlahan-lahan bangkit dari kondisi meditasinya. Saat dia membuka matanya, dia merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuhnya tampaknya telah naik ke tingkat baru, ringan dan bersemangat. Dia menyadari bahwa menerobos alam kultivasi dapat mendatangkan perubahan yang menggemparkan dunia, benar-benar membuat ketagihan. Turun dari tempat tidur, dia mendorong pintu dan berjalan keluar. Melihat Ye Chen dan tawana di ruang tamu, dia dengan hormat berkata, "Selamat pagi, Tuan Ye." Lalu, kepada tawana, "Selamat pagi, Nona Sweet." Melihat Song Ruyu keluar dari kamarnya, rasa tidak puas yang masih ada di hati tawana pun sirna. Ia berkata kepada mereka, "Tuan Ye, Nona Song, ada rencana untuk hari ini?" "Saya ada gladi resik siang ini, tetapi saya bebas pagi ini untuk bergabung dengan kalian." Ye Chen menjawab, "Ayo sarapan bersama. Setelah itu, kita akan jalan-jalan sebentar, dan kamu bisa mengurus urusanmu sendiri." Tawana mengangguk, "Kamarku lebih besar, aku akan meminta hotel mengirim sarapan untuk 3 orang ke kamarku." Kedengarannya bagus. Ketiganya sarapan bersama di kamar tawana. Setelah itu Ye Chen mengajak Song Ruyu menjelajahi pusat kota Shanghai. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Ini adalah pertama kalinya Song Ruyu merasakan Shanghai dari dekat, dan segalanya terasa segar dan mempesona. Ketika Ye Chen membeli tiket untuk berlayar di Sungai Huangpu,
Dia tidak dapat menahan rasa kagum dalam hati tentang betapa indahnya kebebasan yang dirasakan. Sorenya, Ye Chen mengajaknya ke tempat konser tawana. Malam itu, Song Ryu menyaksikan seluruh konser tawana dari sisi panggung. Ye Chen dapat melihat bahwa dia sangat kagum dengan pengalaman itu, mungkin karena dia belum pernah berkesempatan menghadiri pertunjukan seperti itu sebelumnya. Selama beberapa hari berikutnya, Song Ryu tetap dekat dengan Ye Chen, tidak pernah menjauh lebih dari 10 meter darinya, kemanapun mereka pergi. Khususnya, Ye Chen tidak memintanya melakukan hal itu sepenuhnya pilihannya sendiri. Penampilan tawana sempurna, dan setelah pertunjukan terakhirnya berakhir dengan sukses, ia berencana untuk tinggal di Shanghai selama 2 hari lagi untuk melakukan beberapa siaran langsung, mempromosikan kota tersebut kepada halayak internasional secara gratis. Siaran langsungnya sebelumnya di Beijing telah memicu lonjakan wisatawan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan banyaknya pengunjung asing yang berbondong-bondong datang ke kota itu, menjadikan Beijing tujuan wisata terpopuler di dunia. Sementara tawana tetap melakukan streaming, Ye Chen tidak menunggu konser terakhir berakhir. Sebaliknya, ia mengantar Song Ryu semalaman, meninggalkan Shanghai menuju Jinling. Di jalan, Song Ryu tampak sangat gembira, ingin sekali melihat kota tempat tinggal Ye Chen dan bertemu Yun Ruge, salah satu dari 4 bangsawan, Earl Dingyuan. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan Ye, orang seperti apa Earl Dingyuan? Apakah dia mudah bergaul?" Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, "Aku belum banyak berinteraksi dengan Earl Dingyuan, tetapi aku dapat meyakinkanmu bahwa dia cukup mudah didekati. Ditambah lagi, kalian berdua berada di bawah tekanan untuk melakukan detoksifikasi, jadi kalian dapat saling membantu dan mendukung dalam masalah ini." Ye Chen membawanya ke hotel pemandian air panas Champs-Élysées, di mana dia akhirnya bertemu dengan Yun Ruge yang sangat dinantikan. Ketika Ye Chen memperkenalkan Song Ryu kepada Yun Ruge, Yun terkejut dan berkata, "Halo, Nona Song. Tuan Ye sudah sering menyebut Anda, dan saya sudah menantikan kedatangan Anda." Song Ryu masih membawa beberapa kesan yang tertinggal dari waktunya bersama masyarakat Poking. Melihat Yun Ruge yang sangat cantik, dia merasa kagum dan dengan hormat mengepalkan tangannya, membungkuk dengan rendah hati dengan rasa hormat yang sangat besar. Bawahan ini memberi hormat kepada Earl Dingyuan. Yun Ruge tersenyum meremehkan, "Earl Dingyuan sudah ketinggalan zaman. Mulai sekarang, kau bisa memanggilku dengan namaku saja, tidak perlu gelar. Itu adalah nama yang diberikan Wu Feiyan kepadaku, dan aku tidak pernah menyukainya. Selain itu, jangan menyebut dirimu sebagai bawahanku, kita tidak memiliki hierarki formal." Song Ryu menyadari bahwa dia bukan lagi bagian dari masyarakat Poking. Dengan gugup, dia berkata dengan rendah hati, "Maafkan saya, Nona Yun, saya lancang." Yun Ruge tersenyum tipis, "Jangan khawatir, aku hanya memiliki kebencian yang mendalam terhadap masyarakat Poking, jadi aku agak pilih-pilih. Tolong jangan pedulikan." Ye Chen angkat bicara, "Mulai hari ini, Nona Song juga akan tinggal di sini. Nona Yun, jika Anda punya wawasan, silakan bagikan dengan Nona Song. Saya akan sering mengunjungi Anda berdua saat saya punya waktu. Saya akan mempersiapkan diri besok dan datang menemui Anda di sore hari." Tidak masalah, kedua wanita itu mengangguk setuju. Ye Chen berencana membawa 2 pil Peiyuan besok. Meskipun pil itu tidak dapat mendetoksifikasi mereka, pil itu dapat meningkatkan kekuatan dan intensitas energi spiritual mereka secara signifikan, yang akan sangat membantu. Bersambung.